Suasana hati Randy berubah lebih cepat dari cuaca, tetapi orang-orang Randy sudah terbiasa. Mereka baru bisa bernafas lega saat Randy sedang berbicara di telepon, dan mereka akan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka perlu menemukan beberapa ide bagus untuk menemukan pembunuh yang berani itu. Benar saja, begitu direktur mengangkat telepon, ekspresinya, yah, bahkan Rizal pun tidak tahu bagaimana mendeskripsikan ekspresinya. Mereka belum pernah melihatnya memakai ekspresi seperti itu sebelumnya. Bagaimana kau bisa menggambarkan ekspresi itu? Gila, itu tidak benar, itu benar, kata itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa direktur mereka begitu terpukul? Tak lama kemudian, ketika direktur mereka mengatakan sesuatu dengan lantang, semua orang mengerti. Sambil berkata, Putri Bramasta, aku sangat menyukai Anda. Itu adalah tampilan kasih sayang di depan umum. Sejak Hendra diserang, tidak ada seorang pun di sekitar Randy yang beristirahat dengan baik. Selain itu, mereka bekerja di sekitar bom waktu karena mereka siap untuk diteriaki oleh direktur mereka kapan saja. Dan sekarang, mereka baru saja menyaksikan pertunjukan kemesraan direktur mereka di depan umum. Tapi itu hal yang bagus. Karena masalah keluarga direktur sudah selesai, dia tidak akan marah lagi. Dan hanya setelah menyelesaikan masalah keluarganya, direktur dapat berkonsentrasi penuh pada lawannya. Saat memikirkan itu, bahkan Rizal pun khawatir tentang itu pembunuh. Hari-hari yang menyiksa itu akan berlalu segera berakhir. Rizal masih tenggelam dalam pikirannya. Jadi dia bereaksi perlahan saat dipanggil. Seseorang di sampingnya harus memberinya dorongan. Di direktur, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tatapan Randy setajam pisau, panggil Vino. Vino, dia hanya seorang sidikik yang mengikutinya kemana-mana. Mengapa direktur memintanya secara pribadi? Randy mengangkat alisnya. Apakah ada masalah? Rizal menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak masalah. Saya akan segera memanggilnya. Vino dengan cepat dibawa masuk oleh Rizal. Berdiri beberapa langkah dari Randy, dia memperhatikannya dengan hati-hati. Di direktur Randy, Anda memanggil saya? Meskipun dia sering muncul di dekat Rizal saat mereka mengerjakan perintah Randy, dia belum pernah melapor langsung ke direktur sebelumnya. Ketika mendengar bahwa direktur Randy memintanya, dia langsung ingat jika dia telah melakukan kesalahan akhir-akhir ini sehingga direktur ingin berurusan dengannya secara pribadi. Tapi setelah dipikir-pikir, meski dia melakukan kesalahan, dia hanya perlu melapor ke Rizal. Tidak perlu direktur untuk turun tangan. Di mana kamu dan apa yang kamu lakukan pada malam kejadian Hendra Guna? Randy tampak tenang, tapi penampilannya pasti bisa membunuh. Saya sedang jalan-jalan dengan Bima dan Rama. Di bawah tatapan Randy, Vino merasa seperti sedang berdiri di ruang penyiksaan. Meskipun dia ingat dengan jelas apa yang dia lakukan malam itu, dia terbata-bata untuk mengatakannya. Rizal, panggil dua orang lainnya juga. Randy memberikan perintah kepada Rizal, tapi matanya masih tertuju pada Vino. Mengerti. Rizal tidak mengerti mengapa direktur tiba-tiba memeriksa anak buahnya, tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Bima dan Rama memberikan jawaban yang sama. Pada malam kejadian Hendra Guna, mereka nongkrong bareng dan main kartu. Mereka mengingatnya dengan sangat jelas karena mereka bermain dengan sangat gembira ketika menerima telepon tentang Hendra Guna. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka terguncang sampai ke inti. Itu adalah pria yang atasan mereka minta untuk mereka lindungi dengan baik. Sekarang sesuatu terjadi padanya. Meskipun mereka tidak sedang bertugas malam itu, mereka agak khawatir. Karena ketiga tersangka mengatakan hal yang sama, hanya ada dua kemungkinan. Satu, mereka menghitung alibi mereka, atau dua, mereka memang sedang bermain kartu pada malam itu.
Randy telah bekerja keras sejak muda, dan dia telah melihat banyak orang sebelumnya. Dia punya caranya sendiri untuk menilai seseorang. Dia bisa dengan mudah mengetahui apakah mereka bertiga mengatakan yang sebenarnya. Dia melirik ke sekeliling ketiganya, dan pandangannya tertuju Vino lagi. Siapa yang kau miliki di keluargamu? Vino menjawab dengan jujur, ada ayah, ibu, dan kakak perempuan saya. Randy mengerutkan kening, tidak ada orang lain. Vino menyeka keringatnya. Dia memikirkannya, dan menambahkan, ini adalah orang-orang yang saat ini ada di keluargaku. Dulu aku punya saudara kembar, tapi dia diculik di usia muda. Kami bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup sekarang. Saudara kembar, maka cukup mudah untuk menjelaskan mengapa Vino muncul di rumah Dirga meskipun dia tidak melakukan kejahatan tersebut. Mengirim seseorang yang mirip dengan anak buah Randy untuk menculik Hendra Guna, jadi itu cara yang jelas untuk menyalahkannya. Sekarang, satu-satunya misteri yang tersisa adalah mengapa Hendra Guna memberitahu Dirga hal-hal itu sebelum dia meninggal. Randy tersenyum sedikit, lalu dia tertawa dingin, hidup atau mati, aku ingin kamu mencari tahu tentang kakakmu apapun yang terjadi. Direktur, saya khawatir itu tidak mungkin, jawab Vino. Keluarganya telah mencarinya selama 20 tahun, dan mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Mereka tidak punya petunjuk sekarang, jadi bagaimana dia bisa mencarinya? Rizal memelototi Vino, dan segera berbicara, Direktur, saya akan mengatur lebih banyak pria untuk menemaninya. Randy melanjutkan, kirim seseorang untuk memeriksa setiap kamera pengintai di area rumah Dirga. Coba cari wajahnya. Ada cukup banyak kamera pengintai di area tempat tinggal Dirga. Tidak peduli seberapa siap lawan mereka, Randy percaya bahwa mereka pasti melewatkan sesuatu. Orang yang dihadapi Randy sudah bertindak cukup jauh sehingga dia bahkan menyelidiki pria-pria di sekitarnya hanya untuk memisahkannya dari istrinya. Tidak akan terlalu sulit untuk menyelidiki latar belakang seseorang. Namun, orang-orang di sekitar Randy menjaga kerahasiaan identitas mereka dan informasi mereka sangat rahasia. Untuk dapat menyelidiki mereka, pasti akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Rizal mengangguk, saya sudah meminta seseorang untuk memeriksa kamera pada hari itu. Kami akan mendengarnya besok. Randy menambahkan, semua anak buahmu telah melalui masa-masa sulit. Ketika semua ini berakhir, pastikan kamu memberi mereka hadiah yang baik. Baik, kirim pesan ke penculik. Beritahu mereka jika terjadi sesuatu pada Dirga, mereka bisa bersiap untuk menggali kuburan mereka sendiri. Randy bangkit dan pergi. Baik Tuan. Rizal segera menyusul. Dia tahu direktur mereka tidak bercanda. Randy kemudian memerintahkan, minta seseorang untuk mengawasi keluarga Addison. Karena dia cukup berani untuk berkreasi masalah di Jakarta, jangan biarkan dia meninggalkan kota. Baik Tuan, atur agar dia menemuiku besok pagi. Randy melihat arlojinya, karena kita sudah memiliki beberapa petunjuk, kita berada di jalur yang benar. Biarkan anak buahmu kembali dan beristirahat malam ini. Baik, Rizal menggaruk kepalanya, bingung. Apa yang terjadi dengan direktur mereka? Sejak kapan dia begitu peduli dengan bawahannya? Mungkin dia memang peduli pada mereka, tetapi dia tidak akan pernah mengatakan kekhawatirannya dengan lantang. Mungkinkah dia masih senang tentang pengakuannya kepada Putri? Apapun itu, dia dan anak buahnya harus berterima kasih kepada Nyonya Randy. Karena Nyonya Randy membuat Direktur Randy senang, hidup mereka juga menjadi lebih baik. Nyonya Randy seperti kesatria berbaju zirah mereka. Ketika Randy datang ke rumah sakit setelah menyelesaikannya bekerja, itu sudah sangat terlambat. Cuaca di kota Jakarta akhir-akhir ini agak dingin. Saat dia masuk rumah sakit, dia masih kedinginan. Dia akan memasuki bangsal ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu.
Dia melepas mantelnya dan memberikannya kepada salah satu anak buahnya. Dia ingin menghilangkan stres dan kelelahan kerja. Dia ingin selalu menampilkan sisi terbaik dirinya di depan Putri Bramasta dan putri kecil. Putri Bramasta sangat mengantuk, tapi dia hanya tidur ringan. Dia terus bangun dan tertidur kembali. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.